Football Universe. Salah satu striker Jerman yang sangat tajam di depan gawang adalah Rudi Voller. Pemain ini juga dikenal dengan semangat juang yang tinggi serta tak mudah menyerah saat menghadapi lawan-lawan tangguh. Berikut kisahnya. Please like, comment, share, dan subscribe channel ini jika cerita-cerita sepak bola kami bermanfaat. Rudolf Voller, atau yang dikenal dengan nama Rudi Voller, adalah pemain berkebangsaan Jerman yang lahir pada tanggal 13 April 1960 di kota Hanau, Jerman Barat. Sejak kecil bakat Rudi telah terlihat jelas karena dia selalu mampu mengontrol bola dengan sangat baik saat bermain dengan teman-temannya di sekitar rumahnya. Karena hal ini maka pada waktu usianya beranjak 6 tahun, orang tuanya kemudian memasukkannya ke Akademi Sepak Bola TSV Hanau yang merupakan salah satu klub di kota kelahirannya. Di klub ini Rudi kecil benar-benar belajar sepak bola dan mengembangkan bakatnya. Beberapa turnamen dimenangkannya dan dia pun dikenal sebagai salah satu pemain berbakat di TSV Hanau. Pada waktu usianya menginjak 15 tahun, dia kemudian direkrut tim junior salah satu klub di Divisi 2 Liga Jerman, yaitu Kickers Offenbach. Di sini bakat dan kemampuan Rudi semakin ditempa, dan dia pun akhirnya menembus tim utama Kickers Offenbach saat usianya mencapai 17 tahun. Di tahun 1977, Rudi akhirnya dapat mulai merasakan bermain di Bundesliga Divisi 2. Walaupun hanya diturunkan sebanyak 6 kali, tapi Rudi mampu membuat 1 gol. Di musim keduanya bersama Kickers Offenbach, Rudi semakin menunjukkan permainan yang menawan. Dia kemudian menjadi pilihan utama di lini depan dan diturunkan sebanyak 29 kali serta mampu mencetak 11 gol. Di musim ketiganya, Rudi sudah menjadi andalan Kickers Offenbach yang tak tergantikan. Dia diturunkan di hampir semua pertandingan mereka dan mampu selalu tampil memukau dengan permainan tak kenal lelahnya. Selama di Kickers Offenbach, Rudi mampu tampil sebanyak 73 kali dengan mencetak 19 gol. Pada tahun 1980, klub divisi utama Bundesliga 1860 Munich akhirnya merekrut pemuda potensial ini. Rudi kemudian merasakan bermain di level tertinggi Bundesliga. Tetapi ternyata permainan di level ini benar-benar berat bagi Rudi, sehingga dari 33 kali penampilannya, dia hanya mampu mencetak 9 gol dan juga tak dapat membantu 1860 Munich untuk terdegradasi ke divisi 2. Karena hal ini maka Rudi Voller kemudian berlatih lebih serius dan berjanji akan dapat membantu 1860 Munich kembali promosi. Kegigihannya akhirnya membuahkan hasil. Dia menjadi satu-satunya pemain waktu itu yang berhasil tampil dalam 37 kali pertandingan divisi 2 dan berhasil juga mencetak 37 gol. Hal yang sangat jarang dapat dilakukan striker-striker Jerman. Karena prestasi ini maka dia pun masuk radar klub-klub besar Bundesliga. Dan pada tahun 1982 dia kemudian menerima pinangan dari Werder Bremen. Bersama Werder Bremen, Rudi Voller semakin mengganas dan dia pun membuktikan bahwa dia bisa menjadi striker mematikan di Bundesliga divisi utama. Di musim pertamanya dia dipercayakan untuk bermain di 40 pertandingan Bremen, baik di Bundesliga maupun di beberapa turnamen Eropa. Rudi Voller kemudian menunjukkan ketajamannya dengan menyumbang 36 gol untuk Bremen. Hal ini terbilang fantastis karena dia baru datang dari divisi 2, tetapi langsung produktif. Tren positif ini terus berlanjut di musim-musim berikutnya. Tercatat dia hanya 1 musim yang gagal mencetak gol sebanyak 2 digit. Dalam 5 musim yang dilaluinya bersama Werder Bremen, Rudi Voller tampil luar biasa. Dan bahkan karena hal ini,
dia mendapatkan panggilan untuk masuk tim nasional Jerman Barat. Total Rudi Voller memperkuat Werder Bremen di 174 pertandingan dan dia mampu mencetak 119 gol. 2 kali runner-up Bundesliga juga dia persembahkan bagi Werder Bremen. Fans klub Werder Bremen sangat menyanjungnya dan bahkan mereka memanggilnya sebagai super striker kesayangan. Pada tahun 1987, klub ibu kota Italia AS Roma datang untuk memberikan penawaran kepada Rudi Voller. Pemain yang selalu ingin mendapatkan tantangan baru dalam hidup ini langsung menerimanya. Sehingga di musim 1987-1988, Rudi Voller resmi bermain di Serie A, Liga Italia, bersama AS Roma. Di musim pertamanya berseragam AS Roma, Rudi Voller tidak dapat tampil maksimal dikarenakan cedera yang dialaminya. Dia pun hanya mampu mencetak 3 gol dari 21 pertandingan yang dimainkannya. Di musim keduanya, dia juga masih belum benar-benar dapat menunjukkan keunggulannya. Sampai bulan Desember atau pertengahan musim saja, Voller hanya mampu mencetak 1 gol di Serie A. Tetapi perlahan Rudi Voller mulai dapat menunjukkan kualitasnya di lapangan. Di musim ketiganya, dia mampu mencetak 14 gol untuk AS Roma, serta mengantarkan tim ibu kota ini menjuarai Coppa Italia. Hal menakjubkan lainnya juga adalah dia mampu mengantarkan negaranya Jerman Barat untuk menjadi juara dunia di Piala Dunia 1990 yang diselenggarakan di Italia. Fans AS Roma kemudian memanggilnya dengan julukan Il Tedesco Volante atau The Flying German. Bagi mereka, Rudi Voller adalah salah satu pemain asing yang sangat berjasa bagi klub dan mampu membuat Roma bersaing ketat dengan AC Milan, Juventus, dan Napoli untuk memperebutkan papan atas Serie A. Tembakannya yang akurat sekaligus tajam dan kemampuan bola udaranya yang luar biasa membuat Voller mampu mencetak 45 gol dalam 143 pertandingan liga dan secara total 68 gol dalam 198 pertandingan untuk AS Roma. Dia adalah pemain asing di AS Roma dengan gol terbanyak ketiga di belakang Abel Balbo dan Pedro Manfredini. Di musim terakhirnya bersama AS Roma, Voller hanya mampu mencetak 7 gol. Dan karena hal ini, maka dia pun dijual ke Olympique Marseille. Pada tahun 1992, Rudi Voller akhirnya tiba di Prancis dan bermain untuk Olympique Marseille. Waktu itu Marseille diperkuat beberapa nama pemain muda potensial Prancis dan juga seorang striker berbakat Kroasia yang bernama Alen Boksic. Voller kemudian ditempatkan di depan bersama Boksic dan menjadi duo maut Marseille. Di musim 1992-1993 ini, total mereka berdua mampu menyumbang 40 gol untuk Marseille. Hasil ketajaman tersebut membuahkan prestasi manis buat Marseille yang mampu menjuarai Liga Prancis serta mampu untuk pertama kalinya dalam sejarah menjuarai Liga Champions Eropa. Sayangnya ketajaman duo Marseille ini hanya bertahan 1 musim karena ternyata Olympique Marseille terkena kasus skandal besar yang mengakibatkan mereka mengalami krisis keuangan dan harus menjual Boksic. Rudi Voller masih bertahan 1 musim lagi, tetapi saat Olympique Marseille terdegradasi, dia akhirnya memilih untuk pulang kampung ke Bundesliga dan bergabung bersama Bayer Leverkusen. Di Bayer Leverkusen, Rudi Voller bermain selama 2 musim, tampil di 62 pertandingan serta mencetak 26 gol. Pada waktu usianya menginjak 36 tahun di tahun 1996, akhirnya Rudi Voller memilih untuk gantung sepatu. Selain sukses di level klub, Rudi Voller juga sangat sukses ketika memperkuat tim nasional Jerman. Tercatat dia adalah salah satu pemain di skuad Jerman Barat yang menjuarai Piala Dunia tahun 1990. Dia juga bermain di Piala Dunia 1986 dan Piala Dunia 1994.
Kekompakannya di lini depan bersama Jurgen Klinsmann membuat prestasi Jerman Barat meroket, baik di Eropa maupun di dunia. Voller dikenal sebagai striker yang lincah dan cerdas. Salah satu karya terbaiknya adalah saat mampu mengalahkan Belanda di Piala Dunia 1990, serta membuat pemain andalan mereka, Frank Rijkaard, emosi sampai mendapatkan kartu merah. Karena kontribusinya, dia pun mendapatkan penghargaan warga kehormatan di kampung halamannya, Hanau, Jerman. Rudi Voller akan selalu dikenang sebagai salah satu legenda sepak bola Jerman yang mampu mengantarkan Jerman juara dunia.